Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nisa di sini di pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ke materi pertama di semester kedua ini, yaitu tentang teks anekdot. Wah, apa ya teks anekdot itu? Mungkin di antara kalian masih banyak yang belum tahu tentang teks ini, karena memang teks ini baru sekali ditambahkan ke dalam kurikulum ke-13 yang sebelum-sebelumnya di SD maupun di SMP belum diajarkan. Makanya tetap fokus kepada penjelasan Ibu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini tentang teks anekdot, yaitu supaya kalian bisa mengetahui apa itu anekdot dan bisa membedakannya dengan humor. Karena memang hampir mirip nih antara anekdot dan humor. Tapi ada perbedaannya ternyata. Apa perbedaannya? Nanti kita akan sama-sama cari tahu. Nah, sebelum masuk ke pengertian ya, Ibu ingin menampilkan satu video dulu nih. Videonya yang berisi tentang anekdot. Coba kalian cermati bersama-sama ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari anekdot. Bagaimana? Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya tentang apa itu anekdot. Nah, supaya lebih memahami, kita langsung saja ke pengertian dari teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, yang isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena. Nah, jadi intinya seperti contoh yang sudah kalian lihat ya di video tadi, bahwa kalau anekdot itu harus memuat adanya humor, hal-hal yang lucu. Jadi cerita yang ada lucu-lucuannya begitu. Tapi apakah hanya sekadar humor? Tidak. Inti dari anekdot adalah mengandung suatu kritikan atau sindiran yang ditujukan kepada penguasa. Penguasa itu maksudnya pemimpin begitu ya, atau kepada suatu negara atau kepada suatu perilaku masyarakat. Intinya, anekdot itu jauh lebih berbobot atau memiliki makna daripada hanya sekadar humor-humor yang ada begitu. Gambaran singkat tentang anekdot bisa kalian lihat nih di contoh stand up comedy. Nah, mungkin kalian tahu ya tentang stand up comedy. Stand up comedy pun bukan semuanya mengandung anekdot ya. Stand up comedy yang ditampilkan oleh siapa nih? Raditya Dika mungkin. Nah, Raditya Dika itu kebanyakan bukan memuat anekdot karena hanya sekadar humor-humor saja. Nah, yang anekdot itu seperti apa, Bu? Stand up comedy yang ditampilkan oleh Cak Lontong mungkin. Nah, Cak Lontong itu kan banyak ya menyindir tentang guru, ada tentang pemerintah, tentang DPR. Nah, jadi lebih berbobot kalau anekdot itu. Tapi kalau humor itu jauh lebih sederhana, lebih ringan dan lebih umum, hanya sekadar lucu-lucuan saja. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kita masuk ke manfaat anekdot. Dari penjelasan Ibu tadi sudah bisa dilihat ya bahwa manfaat anekdot itu ada dua. Yang pertama, untuk menghibur karena memang isinya tentang hal-hal yang lucu. Itu kan menghadirkan suatu hiburan kepada si pembacanya atau kita. Yang kedua, nah intinya nih, yang paling penting dari anekdot adalah untuk menyampaikan kritik atau sindiran dengan cara yang halus sehingga tidak menyakiti orang lain. Nah, tadi ya, sindiran ini karena disampaikannya melalui humor, melalui hal-hal yang lucu, jadi orang yang disindir pun tidak merasa tersinggung begitu karena disampaikannya secara halus. Nah, itulah manfaat atau tujuan dari teks anekdot. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut lagi. Nah, ini tadi ya sekilas. Tadi Ibu sudah jelaskan sekilas tentang perbedaan antara anekdot dan humor. Nah, Ibu perdalam lagi nih. Bisa kalian lihat. Kalau anekdot, dari segi peristiwanya nih. Anekdot itu berdasarkan peristiwa yang nyata. Dalam artian misalnya ada suatu kejadian yang berhubungan dengan perilaku masyarakat atau berhubungan dengan suatu negara. Nah, jadikanlah anekdot. Dan ada orang yang akan disindirnya atau ada subjek yang akan disindirnya begitu.
Kalau humor itu kebanyakan hanya rekaan saja dan tidak terbatas berdasarkan peristiwa nyata, bisa juga berdasarkan peristiwa imajinatif yang tidak masuk akal, asal lucu. Kalau humor seperti itu. Yang selanjutnya, kalau anekdot, masalahnya yaitu terkait dengan tokoh publik atau masalahnya menyangkut orang banyak. Tadi ya, misalnya berkaitan dengan negara, berkaitan dengan pendidikan, sosial, lalu apalagi perilaku-perilaku masyarakat. Itu anekdot, jadi jauh lebih berbobot. Kalau humor, masalahnya hanya seputar kehidupan sehari-hari yang lucu-lucuan saja. Contohnya masalah percintaan, masalah persahabatan begitu. Seperti stand up-nya Raditya Dika kan berhubungan dengan itu ya, biasanya tentang hubungan, tentang pacaran, seperti itu. Selanjutnya, anekdot tadi ada segi tujuannya yaitu untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Inti dari anekdot itu seperti itu, menyampaikan kritik. Tapi kalau humor itu hanya sekadar hiburan, untuk lucu-lucuan saja. Tidak ada misi khusus atau makna khusus yang mengharuskan pembacanya itu harus berpikir begitu. Kalau humor ya lucu-lucuan saja. Dan terakhir, anekdot itu memiliki makna tersirat tentang apa yang dikritik. Ya, jadi harus betul-betul dipikirkan dulu nih. Aduh, ternyata maknanya tentang sindiran kepada tokoh ini ya. Nah, kalau anekdot seperti itu. Tapi kalau humor, tidak ada maknanya. Tidak memiliki makna atau pesan tersirat yang ingin disampaikan. Itulah perbedaan antara anekdot dan humor. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu juga akan menampilkan contoh dari humor nih. Coba kalian bandingkan dengan anekdot. Silahkan simak video yang Ibu tampilkan. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan video yang tadi? Nah, kalau kita bandingkan antara video yang pertama kali Ibu tayangkan dengan yang terakhir tadi, itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengandung kelucuan atau ada faktor humornya di situ. Tapi video yang pertama itu jauh lebih berbobot daripada yang kedua. Berbobot dalam artian ada makna tersembunyinya, ada misi supaya masyarakat itu sadar bahwa apa? Bahwa kita harus mencintai kebudayaan kita. Tidak boleh seperti tadi orang yang kesurupan ternyata mencintai budaya asing ya kan, mencintai budaya Jepang begitu. Nah, tidak boleh. Jadi video yang pertama itu jauh lebih bermakna begitu. Dan juga mengandung kelucuan kan, tetap ada kelucuannya. Lucunya di mana? Lucunya karena tadi kesurupan, tapi kesurupannya kok setannya setan Jepang begitu ya, jauh sekali dari Indonesia ke Jepang. Nah, di situ kan ada faktor humornya juga. Kalau yang video yang kedua tadi itu hanya sekadar lucu-lucuan saja, tidak mengandung makna dan juga tidak begitu berbobot, ya kan? Itu hanya menampilkan suatu hiburan di mana katanya menjelaskan kalau camping di luar negeri itu genrenya romance, ceria, begitu menyenangkan. Tapi kalau di Indonesia horor gitu. Nah, itu hanya lucu-lucuan saja, tidak mengandung makna tertentu. Ya, jadi kalau kita simpulkan secara garis besar nih, humor itu belum tentu anekdot. Tapi kalau anekdot sudah pasti humor. Nah, makanya kalian kalau misalnya menemukan sesuatu yang lucu, dipikirkan dulu nih, diselidiki dulu nih, apakah mengandung suatu makna, apakah mengandung sindiran kepada tokoh tertentu atau kepada suatu perilaku masyarakat. Nah, kalau misalnya mengandung makna sindiran seperti itu, berarti termasuknya anekdot. Tapi kalau misalnya hanya sekadar lucu-lucuan saja, ada faktor humornya saja, itu berarti hanya humor gitu. Nah, kalau anekdotnya itu ditampilkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan, barulah disebut dengan teks anekdot gitu. Jadi kalau teks itu bentuknya tulisan ya, ada dialog-dialognya. Tapi kalau misalnya baru sekadar kayak misalnya video tadi atau hanya disampaikan secara lisan, berarti itu adalah anekdot saja, bukan dalam bentuk teks. Jadi dibedakan ya antara teks anekdot atau anekdotnya saja. Dan juga tadi harus bisa membedakan juga mana yang termasuk teks anekdot dan juga humor.
Nah, mudah-mudahan itu bisa kalian pahami materi dari Ibu. Dan untuk tugasnya, silakan kalian catat hal-hal yang penting di dalam video ini ke dalam buku catatan kalian. Apakah perlu difotokan dan dikirimkan ke Ibu, Bu? Tidak perlu. Silakan Ibu minta inisiatif kalian saja untuk jujur ya, untuk benar-benar menuliskan hal-hal yang penting yang kalian dapatkan dari video ini dan tidak perlu menyetorkannya kepada Ibu. Toh ini untuk kalian sendiri, untuk pembelajaran kalian sendiri supaya kalian nanti saat ulangan tidak bingung materi tentang apa. Ya, silakan kalian tulis ke dalam buku Bahasa Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Minggu depan kita akan bertemu lagi tetap di masih materi anekdot. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.